Patung Bunda Maria ditempatkan di atas gereja Karakos yang pernah dihancurkan tentara ISIS. 14 Januari 2021, umat Katolik di Karakos, Irak, merayakan penempatan patung Bunda Maria di atas menara lonceng gereja Katolik Syria, Santa Perawan Maria. Karakos adalah kota Kristen terpenting di dataran Niniwe di Irak Utara. Tempat ibadah ini lama menjadi tempat ziarah dan ibadah terpenting serta disukai umat Katolik di daerah itu. Sayangnya tempat ziarah itu dibakar oleh kelompok negara Islam selama pendudukan mereka. Sebagaimana kita ketahui, negara Islam mulai menduduki wilayah itu sejak Agustus 2014. Pendudukan itu menghancurkan semua simbol kekatolikan, termasuk patung Bunda Maria. Namun, berkat upaya dan komitmen seluruh masyarakat setempat, maka tempat ibadah tersebut dibangun kembali selama beberapa tahun terakhir. Menara lonceng gereja di Gereja Katolik Syria Santa Perawan Maria merupakan menara terbesar di dataran Niniwe. Menara itu juga tidak luput dari kehancuran karena keganasan tentara ISIS. Pasukan tak berperi kemanusiaan itu menghancurkan rumah ibadah menggunakan rudal maupun bom. Pastor Paul Tabit Meko, pastor kepala di gereja tersebut, tidak tahu persis apakah robohnya lonceng gereja dan patung Bunda Maria itu karena hantaman rudal atau bom. Tahu-tahu itu sudah hancur dan berkeping-keping, katanya kepada EC News dari Karamles, Irak. Lanjut Pastor Paul Tabit, hanya sebagian dari menara lonceng tua yang tersisa. Lanjutnya lagi, kami memutuskan untuk menempatkan patung Bunda Maria di atasnya, seperti yang kami lakukan 2 tahun lalu di Karamles. Gereja di kota Karakos, sebuah nama yang digunakan selama Kekaisaran Ottoman, yang oleh umat Kristen lebih suka disebut Baghdida dalam bahasa Aramik. Gereja ini didedikasikan untuk menghormati Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Karena alasan devosional ini, kami memutuskan untuk menempatkan juga patung Bunda Maria di atas gereja tersebut ketika kami mulai membangun kembali gereja ini, kata Pastor Paul Tabit. Patung Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa dipahat oleh seorang seniman Kristen lokal bernama Tabit Michael. Adalah seniman yang sama juga yang membuat patung Bunda Maria di Gereja Bunda Maria Penolong Abadi di Baghdad yang juga hancur karena keganasan tentara Al-Qaeda di tahun 2010. Pada tahun 2014, negara Islam Irak atau ISIS merebut kota Karakos di Irak, menghancurkan rumah-rumah warga, gereja, perpustakaan, dan bangunan berharga lainnya di kota itu. Ribuan orang berlari meninggalkan kota demi menyelamatkan diri, termasuk tentu saja umat Katolik. Kota yang menjadi pusat kekristenan terpenting di dataran Niniwe ini seketika menjadi kosong dan berantakan. Baru di tahun 2016, kota Karakos direbut kembali dan perlahan-lahan mulai dibangun. Hanya saja, tidak semua orang Katolik kembali ke tanah kelahiran mereka. Meskipun ada ribuan umat Katolik belum mau kembali ke Karakos, pembangunan jemaat dan fasilitas gereja tetap dilakukan. Gereja dan fasilitasnya yang hancur itu perlahan mulai dibangun berkat bantuan Badan Amal Kristen dan organisasi lainnya di seluruh dunia. Setelah pembangunan kembali itu, Gereja Katolik Suria dan perpustakaan mulai dibuka kembali sejak bulan September 2020. Sementara umat Kristiani setempat menunggu pengumuman kunjungan kepausan di tengah keraguan dan ketidakpastian, Pastor Paul Tabit menjelaskan, evangelisasi di tanah kita juga dilakukan melalui karya seni. Hal ini sangat penting sebagai upaya untuk mempertahankan identitas seseorang. Sementara itu, Vatikan telah mengumumkan kunjungan Paus Fransiskus ke Baghdad pada tanggal 5-8 Maret 2021. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus dijadwalkan akan bertemu dan berdiskusi dengan ulama Islam Syiah Irak bernama Ayatollah Ali Al-Sistan tentang karya seni sebagai sarana pewartaan dan pembentukan identitas sebagaimana patung Bunda Maria yang dipahat oleh pematung lokal Tabit Michael. Pastor Paul Tabit mengatakan,
Tabith Michael bukan hanya seorang seniman sejati, tetapi juga seorang Kristen yang setia pada negerinya, yang juga ingin menghidupkannya kembali melalui karya-karyanya. Dia juga memahat patung Bunda Maria untuk ditempatkan di gereja tertua dan terpenting di kota Mosul. Kita semua berharap agar gereja tertua di Mosul yang dihancurkan oleh ISIS itu segera dibangun kembali. Pastor Paul Tabith melanjutkan, situasi di bekas benteng kekhalifaan dan di dataran Niniwe saat ini memang relatif tenang. Beberapa kegiatan dan gerakan setempat sempat dilaporkan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun pandemi sedang melanda dunia, tampaknya kehidupan masyarakat setempat berjalan normal dan baik-baik saja. Kota Karamles di Irak belum melaporkan kasus apapun dalam 2 bulan terakhir. Di kawasan ini masyarakat lebih memperhatikan krisis ekonomi dan kesulitan yang terkait dengan pembangunan kembali kota, rumah ibadah, hunian, dan infrastruktur. Pastor Paul Tabith menandaskan, bagi kami masalah utamanya sekarang adalah inflasi, kenaikan harga dan nilai tukar antara dolar dan mata uang kami. Semua ini membuat tugas membangun kembali menjadi jauh lebih sulit. Keadaan yang sulit ini juga menjadi salah satu faktor bagi kaum muda untuk melarikan diri meninggalkan Irak. Dan itu bukan lagi karena serangan dan kekejaman ISIS, tetapi karena terbatasnya prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua berharap pembangunan kembali gereja dan berbagai fasilitasnya diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi di Irak. Hal ini penting bagi kesejahteraan orang Irak, yang di dalamnya juga ada orang Katolik Irak, yang selalu bangga menjadi orang Katolik sekaligus sebagai orang Irak. Semoga segalanya menjadi lebih baik di sana, dan semoga Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, tidak meninggalkan umat-Nya yang sedang menderita.